Baik, kita akan memulai pembahasan tentang gelombang seismik yang menjalar di bumi berdasarkan dua pertanyaan mendasar. Yang pertama adalah bagaimanakah sifat fisis lapisan bumi sehingga gelombang dapat menjalar di dalamnya. Lalu yang kedua, bagaimana penjalaran gelombang seismik dipengaruhi oleh sifat fisis material di dalam bumi. Nah, kita akan melihat bahwa gelombang seismik menjalar pada lapisan bumi karena material di dalamnya, meskipun keras, dapat mengalami deformasi atau perubahan bentuk internal. Karenanya, gempa bumi dan gangguan atau getaran lainnya dapat menghasilkan gelombang seismik, di mana gelombang seismik tersebut mengandung informasi mengenai sumber gelombang dan juga material yang dilaluinya. Nah, untuk memahami ide ini, pertama-tama kita akan berdiskusi mengenai tali yang diregangkan, sebuah sistem fisis sederhana yang dapat memberikan analogi pada gelombang seismik di dalam bumi. Nah, sama halnya dengan apa yang terjadi pada bumi yang padat, ketika sebuah tali kita deformasikan, akan mengakibatkan displacement atau simpangan yang merupakan fungsi dari ruang dan waktu yang memenuhi persamaan gelombang. Nah, kecepatan penjalaran gelombang bergantung pada properti fisis dari tali. Gelombang di dalam bumi pun demikian. Jadi, kecepatan penjalarannya bergantung pada properti atau sifat fisis material yang dilewatinya. Sekarang kita akan mempelajari tentang gelombang transversal pada suatu tali ideal yang diregangkan. Awalnya, tali tersebut terbentang lurus akibat gaya tegangan tali yang dikenakan. Sehingga simpangan pada arah Y terhadap titik kesetimbangannya adalah 0 di setiap titik. Setelah tali diberi gangguan, bagian dari tali menyimpang dari titik kesetimbangannya seperti ini, yang tadinya lurus dia jadi menyimpang, dan gangguan tersebut menjalar di sepanjang tali ke arah sumbu X. Ini adalah arah sumbu kita ya, ke arah sana adalah X positif, ke atas adalah Y positif. Nah, terdapat beberapa asumsi yang digunakan. Asumsi yang pertama adalah elemen tali hanya bergerak ke arah transversal. Jadi ketika gelombang menjalar ke arah X positif, berarti elemen tali bergerak ke arah Y, ya. Asumsi yang kedua yaitu tali tidak mulur, sehingga panjang tali itu tetap. Lalu yang terakhir yaitu simpangan yang dihasilkan itu kecil, sehingga sudut yang dibentuk juga kecil. Oke, tujuan kita adalah untuk mendeskripsikan simpangan sebagai fungsi posisi X pada tali dan juga waktu T. Nah, untuk melakukannya, kita menggunakan hukum Newton tentang gerak untuk gaya yang bekerja pada bagian kecil dari tali, yaitu ds atau delta S. Nah, tegangan di sepanjang tali pada ujung-ujung bagian kecil tersebut, yaitu T1 dan juga T2, ini dapat diuraikan menjadi komponen-komponennya, yaitu ke komponen X dan juga komponen Y, di mana T2Y sama dengan T2 sin alfa 2, karena alfa 2-nya ada di sini ya sudutnya. Lalu T2X adalah T2 cos alfa 2. Di T1 juga sama karena sudutnya di sini, sehingga kita bisa memperoleh T1X itu sama dengan T1 cos alfa 1 dan T1Y adalah T1 sin alfa 1. Nah, pada arah sumbu X, karena diasumsikan elemen tali hanya bergerak pada arah transversal, maka jumlah gaya-gaya yang bekerja sama dengan 0. Jika kita masukkan ke persamaan, bisa kita tulis sigma fx itu sama dengan 0. Nah, gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sumbu X, yaitu T2X dan T1X, di mana T2X sama dengan T1 cos, T
T2X adalah T2 cos alfa 2 dan T1X yaitu T1 cos alfa 1. Lihat arah penjalarannya kan ke arah X positif ya, sehingga gaya yang berarah ke X positif itu tandanya positif dan gaya yang berarah ke X negatif itu tandanya negatif atau T1X. Kalau kita tulis, kita bisa memperoleh persamaan 1 seperti ini. Nah, ketika kita aplikasikan asumsi yang kedua tadi, di mana simpangan dianggap kecil sehingga sudutnya kecil, maka nilai cos alfa di sini bisa kita ganti dengan 1 karena sudutnya kecil. Jadi persamaan 1 ini bisa kita tulis sebagai T2 min T1 sama dengan 0. Karena cosnya di sini berharga 1 ya, semua disubstitusikan. Atau kita tulis T2 sama dengan T1 sama dengan T0. Sekarang kita tinjau gerak gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Di mana sigma Fy sama dengan Ma ya, karena elemen tali bergerak kalau pada arah transversal. Sigma Fy sama dengan Ma. Nah, gaya-gaya apa saja yang bekerja pada arah Y? Kita punya T2Y positif dan T1Y negatif. Sehingga kita tuliskan gaya-gaya yang tadi bekerja ke sini, sehingga kita peroleh T0 sin alfa 2 dikurangi T0 sin alfa 1 sama dengan Ma. Nah, kenapa kita gunakan T0? Karena T1 itu kan sama dengan T2, kebalik ya, T1 sama dengan T2 itu sama dengan T0. Jadi kita ganti menjadi T0 dua-duanya. Lagi-lagi kita gunakan asumsi yang kedua, di mana simpangan kecil, jadi kita memiliki sudut yang kecil. Jadi kita bisa menuliskan sin alfa itu mendekati tangen alfa, yaitu mendekati dy dx gitu ya. Dan di sini kan ada percepatan ya, A, di mana percepatan itu sama dengan turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Nah, kita substitusikan sin alfa mendekati dy dx ke sini dan juga ke sini. Lalu percepatannya kita ganti dengan dy dx dan di ruas kiri kita lihat di sini kan dua-duanya mengandung T0. Jadi T0-nya kita keluarkan, dikeluarin ke depan gitu ya. Maka kita akan peroleh bentuk persamaan berikut ya. Setelah kita substitusikan A dan sin alfa sama dengan dy dx ke persamaan 3. Nah, berdasarkan asumsi yang ketiga bahwa tali tidak mengalami pemuluran, maka panjang tali tetap, maka kita bisa mensubstitusi delta M. Ini kita ubah jadi delta M ya. Masa di sini kita ubah jadi delta M karena di sini kita mengubah sinnya menjadi bagian kecil dari y dy dx gitu. Nah, dengan asumsi ketiga kita bisa mengubah delta M ini menjadi rho dikali delta S. Nah, ketika simpangannya cukup kecil, sangat kecil, delta S ini akan mendekati delta X gitu, sehingga persamaan yang ini kita tuliskan ulang menjadi demikian. Nah, kita bisa memindahkan T0 ini ke ruas kanan dan juga delta X ke ruas kiri seperti ini ya. Dan ketika suatu bagian kecil dari tali tersebut sangat kecil, delta X ini bisa kita dekati dengan menuju 0 ya. Ketika delta X menuju 0, limit dari delta X menuju 0, kita perlu mengingat definisi turunan ya. Ketika kita menggunakan limit di sini, ketika delta X-nya mendekati 0, di mana definisi turunan adalah f aksen X sama dengan limit dari
fx plus h dikurangi fx dibagi h, di mana h mendekati 0, itu merupakan turunan dari fungsi x. Nah, di sini jika x ini sama dengan dy dx, dan ingat di sini ada indeks 2 dan 1, di mana yang kedua adalah dia di ujung sebelah kanan ya. Jadi ada setelah ini adalah dari sinus sudut setelah pada x ditambah delta x begitu. Dan ini adalah sinus dari sudut pada saat posisi x misalkan. Maka di sini kalau h-nya itu analog dengan delta x pada limit ini, maka persamaan ini atau kita namakan sebagai persamaan 4 bisa kita tulis menjadi turunan 2 kali y terhadap x sama dengan rho dibagi T0 dikali turunan 2 kali y terhadap T. Jadi bagian limit ininya ya yang kita ubah menjadi definisi turunan dari dy dx. Turunan dari dy dx tidak lain adalah turunan 2 kali dari dy dx gitu ya. Dari y terhadap x gitu. Jadi d kuadrat y dx kuadrat. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk diferensial parsial, kita akan peroleh persamaan 5 seperti ini. Kita bisa melakukan analisa dimensi terhadap koefisien ini ya, rho dibagi T0, di mana dimensi dari rho adalah massa dibagi panjang, lalu rho ini dibagi oleh T0 atau gaya ya dengan satuan Newton, di mana dimensinya adalah M dikali L dibagi T kuadrat. 1 Newton kan sama dengan kilogram dikali meter per sekon kuadrat. Nah ini pembaginya bisa kita naikkan gitu ya jadi perkalian. Bentuk ini bisa kita ubah menjadi perkalian seperti ini. Nah di sini kita ada dimensi M massa, di sini juga ada dimensi massa. Ini bisa kita coret ya. Sehingga bisa kita peroleh dimensi dari rho dibagi T0 sama dengan T kuadrat dibagi L kuadrat. Kuadrat dari dimensi waktu dibagi kuadrat dari dimensi panjang. Nah, kalau misalkan kita ingin tukarkan dimensi panjangnya jadi di atas, terus dimensi waktunya jadi di bawah, kita bisa menjadikan pangkatnya negatif seperti ini. Sama aja ya. Nah, kita ingat bahwa dimensi panjang satuannya kan meter ya, satuan internasionalnya. Lalu dimensi waktu itu satuan internasionalnya adalah sekon. Maka dimensi ini rekan-rekan tidak lain adalah meter per sekon ya, yang di dalam kurung. Merasa tidak asing, ya itu adalah satuan dari kecepatan dipangkatkan min 2 gitu ya. Jadi bisa kita tulis rho dibagi T0 itu sama dengan C pangkat min 2, di mana C ini adalah kecepatan. Lalu kalau misalkan kita ingin menuliskan apa itu C, maka C sama dengan akar T0 dibagi rho. Jadi lihat di sini kan dibalik ya, dibalik yang tadinya rho dibagi T0 menjadi T0 dibagi rho. Ini karena C ini pangkatnya negatif. Lalu untuk menghilangkan akar kuadratnya, maka persamaan di ruas kiri ini diakarkan. Begitu. Nah, kalau kita substitusi persamaan 6 ke persamaan 5 ini, maka kita akan peroleh sebuah persamaan gelombang transversal. Sekian pemaparan mengenai bagaimana menentukan persamaan transversal, persamaan gelombang transversal pada suatu tali ideal yang diregangkan. Terima kasih.